Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu lagi, yaitu dengan mata pelajaran fikih. Nah, ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin adalah cara berpidato tentang membawakan apa itu zakat, ya kan? Bab zakat. Sekarang kalian kemarin sudah saya kasih tugas yaitu tentang zakat atau membuat presentasi per kelompok. Nah, tugasnya sudah kalian buat masing-masing kelompok, nanti tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompoknya. Baiklah, untuk kali ini akan dilanjutkan kelompok 1 yaitu membahas tentang zakat. Oke, yang dipimpin oleh ini kelompok 1 siapa saja, diperkenalkan dirinya. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Azalia Syifafrida Absari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu: Perkenalkan, saya Mizawar Salin. Perkenalkan, saya Zahira Putri Rahmatul Jannah. Perkenalkan, saya Safia Fitri Zahrona. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang saya persilakan kepada Mizawah untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mizawar Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang bersuci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbahagia kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah tercapai syarat yang ditetapkan. Pengertian: sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, sahaya, pemirin, fasabilillah, ibnus sabil. Landasan zakat: sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Asnaf yaitu Surat At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, 106. Surat Al-Baqarah ayat 177, 261, 262. Surat Al-Imran ayat 134, 92, 180. Surat Asy-Syura ayat 38. Surat Al-Hasyr ayat 7, Surat Al-Aziyat ayat 19, Surat Al-Naim ayat 141, Surat Al-Ar-Ra'um ayat 39. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. A. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. B. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Gharimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. C. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. D. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. E. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. F. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. G. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah zakat. A. Menyusuri nikmat Allah, meningkatkan suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa. B. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelataran dengan segala akibatnya. C. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. D. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. E. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. F. Merupakan
manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Keutamaan zakat: A. Menumbuh suburkan pahala. B. Memberi berkat kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati. C. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. E. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskan dari kepicikan dunia dan akhirat. F. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. G. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Syarat zakat secara umum. Syarat orang-orang yang wajib membayarkan zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Berakal dan balik, 4. Berkecukupan, mampu secara finansial, 5. Hartanya memenuhi nisab. Rukun berzakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisab. Syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan haulnya. Batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana rukun zakat adalah sebagai berikut: 1. Niat. 2. Terdapat pemberi zakat atau muzaki. 3. Terdapat penerima zakat atau musahi. 4. Ada orang yang dizakatkan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada yang bertanya. Apa sih fakir dan miskin itu? Tolong dijelasin ya. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SAW saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Aprilia Jojalin Raharjo yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya Nilza Rahma Susanto, saya Maulidia Khairunisa, saya Camelia Zulfa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang saya persilakan kepada kawan-kawanku untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mirza Rahma. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya 8 asnaf, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Ghorimin, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu A. Surat At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, dan 106. B. Surat Al-Baqarah ayat 177,
261, 267. C. Surat Al-Imran ayat 134, 92, dan 180. D. Surat Al-Syura ayat 38. E. Surat Al-Hasyr ayat 7. F. Surat Az-Zariyat ayat 19. G. Surat Al-An'am ayat 141. H. Surah Ar-Rum ayat 39. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat yaitu: pertama, membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan. 2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. C. Membantu membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. 4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. 5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. 6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. G. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah dari zakat yaitu: A. Mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa. B. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. C. Memerangi dan mengatasi kefakiran dan menjadi sumber bencana dan kejahilan. D. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. E. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. F. Merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Keutamaan zakat diantaranya: A. Menumbuh suburkan pahala. B. Memberi berkat kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati. C. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. E. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat. F. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. G. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Syarat zakat. Secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayarkan zakat jika mampu adalah orang-orang yang dengan kriteria: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Berakal dan baligh, 4. Berkecukupan mampu secara finansial, 5. Hartanya memenuhi nisab. Rukun berzakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisab, atau syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan haulnya, yaitu batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana, rukun zakat adalah sebagai berikut: 1. Niat. 2. Terdapat pemberi zakat atau muzaki. 3. Terdapat penerima zakat atau mustahik. 4. Ada harta yang dizakati. Baik, sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan, kami persilahkan. Apa sih rukun dan syaratnya zakat? Rukun dari zakat yakni antara lain: 1. Niat. 2. Terdapat pemberi zakat atau menzaki. 3. Terdapat penerima zakat atau mustahik. 4. Ada harta yang akan dizakatkan. Syarat zakat yaitu: pertama, Islam. 2. Merdeka. 3. Berakal dan baligh. 4. Berkecukupan mampu secara finansial. 5. Hartanya memenuhi nisab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Rahmatul Fitriah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu Perkenalkan, saya Ilfa Dwi Nuridaya. Perkenalkan, saya Cantika Sendaratul Jannah. Perkenalkan, nama saya Azifah Sabria El-Qatrunhada. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Ilfa Dwi untuk menjelaskan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ilfa Dwi. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Pengertian: sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada 8 asnaf, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Ghorimin, 7. Fisabilillah, 8. Ibnus Sabil. Landasan zakat: sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. 8 asnaf, yaitu Surah At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, 106. Surat Al-Baqarah ayat 177, 261, 267. Surat Ali Imran ayat 134, 92, 180. Surat Asy-Syura ayat 38. Surat Al-Harsh ayat 7. Surat Az-Zariyat ayat 19. Surat Al-An'am ayat 141. Surat Ar-Rum ayat 39. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. A. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dan kesulitan hidup dan penderitaan mereka. B. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ghorimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. C. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. D. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. E. Menghilangkan sifat bakhil dan lomba memiliki kekayaan dan penguasaan modal. F. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. G. Mencegah jurang pemisahan kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah zakat: menyusuri nikmat Allah, meningkatkan suburan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran fikir dan dosa, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaraan dengan segala akibat, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Keutamaan zakat: A. Menumbuh suburkan pahala. B. Memberi berkat kepada harta yang ditinggal atau setelah dizakati. C. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan, dan inayah Allah SWT. D. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki. E. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat. F. Mendapatkan keberkahan dan kemaslahatan kepada masyarakat. G. Menumbuhkan kerukunan dan menumbuhkan kasih sayang. Syarat zakat: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Berakal dan balik, 4. Berkecukupan mampu secara finansial. A. Hartanya memenuhi nisab. Rukun zakat: 1. Niat, 2. Terdapat pemberi zakat atau muzaki, 3. Terdapat penerima zakat atau mustahi, 4. Ada harta yang dizakatkan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan.
Apa saja sih 8 asnaf itu? Yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba saya, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang bahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Alfi Musyafa'ah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya, yang kedua saya Siti Sofiatu Zahra, yang ketiga saya Fairuz Kanza Wahyuwana, yang keempat saya Dinda Nurbella. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan kepada Siti Sofiatu Zahra untuk menjelaskan materi yang pertama. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Ghorimin, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu sabil. Landasan zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima asnaf, yaitu A. Surah At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, dan 106. B. Surat Al-Baqarah ayat 177, 261, dan 267. C. Surat Al-Imran ayat 134, 92, dan 180. D. Surah Asy-Syu'ara ayat 38. E. Surah Al-Hasyr ayat 7. F. Surat Adz-Dzariyat ayat 19. G. Surat Al-An'am ayat 141. H. Surah Ar-Rum ayat 39. Untuk menjelaskan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Fairuz Kanza. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ghorimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Menghilangkan sifat bakhil dan lomba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Menghindarkan penumpakan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Mencegah jurang pemisahan kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah zakat, mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilian. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan. Merupakan manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong. Untuk menjelaskan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Adinda Nurbella, dipersilakan. Keutamaan zakat. A. Menumbuhkan suburkan pahala. B. Memberikan berkat kepada harta yang ditinggal atau setelah dizakati. C. Menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan, dan inayah Allah. D. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki.
E. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepecikan dunia dan akhirat. V. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. G. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Syarat zakat. Secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayarkan zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Berakal dan balik. 4. Berkecukupan mampu secara finansial. 5. Hartanya memenuhi nisab. Rukun berzakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nisab. Syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan haulnya, batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada serat diterima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana, rukun zakat adalah sebagai berikut. 1. Niat. 2. Terdapat pemberi zakat atau muzaki. 3. Terdapat penerima zakat atau mustahik. 4. Ada harta yang dizakatkan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali ada dari kawan-kawan ada yang mau memberi pertanyaan. Apa sih hikmahnya zakat itu? Hikmahnya zakat adalah mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir dan dosa, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan, membina dan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali dan teman-temanku yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Marisa Khairul Zakia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi zakat. Adapun kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu 1. Saya. 2. Saya Jessica Lailatul Fitria. 3. Saya Rahmalia Az-Zahra. 4. Saya Firas Putri Ayuri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Jessica Lailatul Fitria untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Jessica Lailatul Fitria. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk dengan berbagai kebaikan. Fikih sunnah Said Sabiq. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. 8 asnaf, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Gharimin, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Asnaf, yaitu A. Surat At-Taubah ayat 36, 35, 60, 103, 106. B.
Surat Al-Baqarah ayat 177, 261, dan 267. Surat Ali Imran ayat 136, 92, 180. Surat Asy-Syura ayat 38, Surat Al-Hasyr ayat 7, Surat Az-Zariyat ayat 19, Surat Al-An'am ayat 141, Surat Ar-Rum ayat 39. Penyampaian materi yang kedua saya persilakan kepada Rahmalia Az-Zahra. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. A. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. B. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Ghorimin, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain, mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Hikmah zakat. A. Mensyukuri nikmat Allah, meningkatkan kesuburan harta, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya, memerangi dan mengatasi kekafiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan, membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan, merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong. Penyampaian materi yang keempat saya persilakan kepada Virus Putri Ayuri. Keutamaan zakat, menumbuhkan suburkan pahala, memberikan berkat kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati, menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki, menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat, mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan pada masyarakat, menumbuhkan kerukunan dan membutuhkan kasih sayang, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah. Syarat zakat. Secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini: Islam, merdeka, berakal dan balik, berkecukupan, mampu secara finansial, hartanya memenuhi nisab. Rukun berzakat. Rukun berzakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jauh nisab atau syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan haulnya atau batasan setahun kepemilihan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat. Ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana rukun zakat adalah sebagai berikut: niat. 1. Niat. 2. Terhadap pemberi zakat atau muzaki. 3. Terdapat penerima zakat atau musyrik. 4. Ada harta yang dizakatkan. Sebelum kami tutup presentasi ini, barangkali dari kawan-kawan ada pertanyaan. Apa arti Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutupan presentasi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat ilmu yang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah. Sudah selesai. Nanti yang kelompok selanjutnya akan kita pertemuan yang akan datang, ya toh? Siap. Nanti kalau bisa presentasinya nanti ada diagramnya atau ada kotak-kotak nanti menunjuk main apa kayak main ular tangga. Nanti kita membuat media pakai ular tangga. Kalau ular tangga ini dihitung plek sampai 5, pertanyaannya apa bisa menjawab. Ini nanti untuk selanjutnya. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga Rabbil alamin. Semoga saja mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.